Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anwar Raffi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan buat video dengan series yang berbeda. Kali ini saya akan buat video mengenai jalan-jalan, tapi kita menggunakan Google Map. Nah, pasti banyak teman-teman yang belum tahu ya kan. Dan bagaimana sih cara jalan-jalan pakai Google Map? Nah, kita memanfaatkan sebuah fitur namanya Google Street View. Jadi dalam Google Street View ini akan menampilkan pandangan jalan secara virtual ya teman-teman. Jadi layaknya kita sedang jalan-jalan beneran, naik mobil yang kaki ataupun naik motor dan yang lainnya gitu. Jadi tanpa harus mengeluarkan ongkos bensin, tentunya ongkos tenaga, hanya perlu punya sebuah gadget, punya laptop, HP, teman-teman bisa dan jalan. Nah, kalau teman-teman yang boring mungkin tapi tidak bisa keluar rumah, misalnya lagi isoman ataupun lagi sakit, bisa teman-teman coba fitur ini. Nah, oke, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba keliling-keliling daerah BSD ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang teman-teman belum tahu daerah BSD itu gimana. Nah, ini saya akan tampilkan melalui fitur Google Street View. Jadi mungkin kita jalan-jalan aja ya, mulai dari di sini nih ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu BSD, jadi BSD itu kebanyakan dari Bumi Serpong Damai ya teman-teman. Jadi proyeknya itu mulai didirikan pada tahun 1984 tanggal 16 Januari dan beroperasi secara komersial ataupun bisa diisi tahun 1989. Nah, untuk kantor pusatnya dia terletak di Sinarmas Land Plaza BSD Green Office Park Tangerang ya teman-teman. Jadi di bawah naungan Sinarmas Land. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Jadi di sini di BSD ini masuk luas ya teman-teman. Jadi pengembangannya itu terus menjalar ke bagian barat ya. Jadi tentunya ke arah Banten itu akan diperluas. Nah, kita jalan dari sini ya teman-teman. Nah, dan ini merupakan salah satu jalan raya ya antar provinsi BSD. Nah, kalau misalnya pakai Google Street View ini enak ya teman-teman. Jadi yang penting kita ada tanda panahnya aja gitu teman-teman ya. Kalau misalnya ada tanda seperti ini, ketika kita tekan itu dia pasti akan bergerak ya teman-teman. Beda halnya ketika tidak ada tanda panah, kita walaupun kita tekan-tekan itu dia tidak bakal bisa maju. Nah, enaknya pakai Google Street View dia menampilkan 360 derajat ya teman-teman. Mau ke atas, ke langit bisa. Nah, ke sini juga bisa kan. Nah, di sini menampilkan dan kaya gitu kan. Dan mungkin teman-teman ada yang bisa ada yang nanya gitu kan, gimana cara fotonya sih, mengambil gambarnya gimana kok bisa kelihatan gitu. Nah, pengambilan gambarnya itu menggunakan sebuah mobil yang dimana di mobilnya itu ada sebuah kamera di atas ditaruh gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah lihat di jalan, dia model-model kayak anak teknik sipil sedang jadi mengukur jalan gitu. Nah, alat-alatnya seperti itu teman-teman. Jadi dia akan berkeliling menuju arah-arah yang ingin di track areanya gitu, akan direkam nanti sepanjang jalan dan datanya itu dikirim dan akan ditampilkan menggunakan citra satelit. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, jadi kita mungkin agak kesini dulu ya. Nah, mungkin teman-teman ketika datang ke lokasi dengan lihat Street View itu agak berbeda. Kenapa? Karena Google Street View itu terutama jalan-jalan yang berada di kampung ataupun pedesaan itu update itu tidak secepat yang ada di kota teman-teman. Jadi mungkin ada perbedaan sedikit, misalnya tadinya masih kosong di lapangan ini, nah tahu-taunya udah ada bangunan gitu. Nah, itu wajar sih ya teman-teman. Mungkin di desa, kalau mungkin di misal kayak di kota gini ya nggak terlalu jauh sih bedanya, karena update-nya cepet gitu, aksesnya kan lebih dekat juga. Nah, di sini jadi ada JNBSD nih teman-teman ya, kalau dilihat. Nah, JNBSD ini sudah pengen tutup sih kalau nggak salah sekarang karena pandemi corona ini penjualannya kian menurun. Cuman saya udah ini sih sama pandemi itu jarang ke mall sih ya, paling beberapa kali aja kalau misalnya ada urgent gitu kan, ada apa yang harus dilakukan ya saya ke mall. Memang kalau untuk sekedar jalan-jalan saya lebih pilih ke objek wisata alam ataupun tempat-tempat yang lebih terbuka, karena kan kalau misalnya di ruangan tuh harus muter-muter gitu agak lebih bahaya kan. Nah, jadi ini jalan namanya Boulevard BSD Timur ya teman-teman. Jadi biasanya sih kalau misalnya ada penggelaran acara itu dilakukan di sini teman-teman. Nah,
Biasanya nih nanti dibuat terlalu panggung. Nah, waktu itu sih pernah datang saya ada pas ada acara festival budaya ya di Tangerang Selatan, ada wali kotanya datang juga di daerah sini nih. Jadi lumayan luas sih lahan terbuka hijau, hingga saat ini juga masih kosong lahan ini, belum terisi ya teman-teman. Nah, kita lanjut, kita lurus. Jadi di sini kita bisa atur sesuai mauan kita ya teman. Kalau misalnya deket, dia beranjaknya dekat. Kalau misalnya jauh, dia bisa langsung seperti berlari. Jadi bisa diatur saya teman-teman mau santai gimana. Di sini ya terlihat ya teman-teman sebelah kiri Street View Agustus 2021, artinya di sini diperbarui terakhir dan Agustus tahun 2021. Jadi tidak up to date terlalu dekat itu ya. Cuman saya kurang tahu sih untuk di Jakarta. Kemungkinan sih lebih lebih akurat lagi karena ibu kota kan ya. Dan ini ini teman-teman mungkin yang udah lama di daerah Serpong ataupun BSD, ini merupakan jalan lama ya teman-teman. Jadi ini jalan raya Serpong. Nah, ini jalan raya lama ya tadinya. Dan dia nyambungnya ke sana ya teman-teman. Jadi tadinya ini belum ada teman-teman. Jadi masih tertutup lah gitu ya, masih kebun. Di sini juga belum ada jalan. Jadi hanya ini jalan yang menghubungkan dulu dari Tangerang menuju ke daerah selatan, baik itu Serpong maupun Bogor. Jadi lewat sini ya teman-teman. Dan ini juga jalur yang dilalui oleh angkot Roni ya teman-teman. Kalau misalnya di daerah Serpong sebutnya Roni karena singkatan dari roda niaga ya. Dia berwarna hijau seperti ini. Biasanya mobilnya kalau nggak Panther ya Kijang. Ada juga bahkan Grand Max sekarang udah di perbarui. Dan kalau misalnya kita lurus, ini dia menuju ke klaster-klaster komplek BSD baru ya teman-teman. Ada juga seperti kota mandiri, kantor mandiri BSD Green Office Park ya. Nah, jadi di sini terlihat ya, welcome to West BSD ya teman-teman. Jadi sini ada McD. Nah, McD ini buka 24 jam ya teman-teman. Ini karena saya sudah suka makan juga sih di sini. Dan di belakang ini ada apartemen ya, sangat tinggi banget nih apartemennya nih. Nah, kalau misalnya ke sana kita mengarah ke ini ya teman-teman BSD ya. Dan setahu saya sih yang ini udah mulai dibangun-bangun sih teman-teman sekarang. Nah, ini nih sudah mulai dibangun yang sebelah kiri nih. Untuk proyek apa gitu saya kurang tahu sih. Oh, ini dia sudah jadi. Terakhir saya lewat masih bangunan biasa. Dan ini ada rumah adat gitu ya, semacam rumah adat. Jalan Sunburst namanya ya teman-teman. Jadi di belakang ini nih sebenarnya masih ada ini pemukiman warga, yaitu semacam kampung gitu ya teman-teman. Jadi bentar saya coba lihatkan. Nah, jadi di sini masih ada ya teman-teman untuk kampungnya. Di sana Desa Babakan RW 02. Jadi kita lihat, nah ini agak berbeda ya teman-teman. Ini November tahun 2018. Bisa dilihat teman-teman, di sini belum ada pembangunan sama sekali. Jadi sangat cepat banget ya teman-teman. Tadi udah ada gedung, sudah ada rumah adat. Ini 2018 belum ada. Kalau kita lihat menulik di 2021 sudah ada. Jadi sebenarnya masih nyatu-nyatu ya teman-teman. Di belakang desa itu masih ada pemukiman warga, yang mana pemukiman warganya ini saya nggak tahu kenapa masih ada, apa tidak mau digusur ataupun memang tidak masuk ke penggusuran gitu wilayahnya. Jadi kalau misalnya kita terusin, ini akan nembus ke ini ya teman-teman, Jalan Raya Pahlawan 1000. Nah, di sini ada sebuah perumahan. Jadi di BSD itu perumahannya sudah berbasis klaster ya teman-teman. Jadi kita tinggal masuk saja. Di sini ada gate-nya langsung ke klaster. Misalnya ada Nusa Loka, ada Gria Loka, dan lain gitu. Dan di sini ya biasa ada gedung juga. Nah, ini Jalan Raya Serpong ini ya teman-teman. Jalan Pahlawan 1000 maksud saya. Nah, kenapa sih namanya Pahlawan 1000? Karena dulu di sini termasuk ini ya teman-teman daerah para pejuang juga, dimana ada makamnya juga, makam Pahlawan 1000, yaitu di daerah dekat Taman Tekno. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lurus nih,
Di sini banyak dealer-dealer mobil, biasanya di Suzuki, dari Nissan, ada juga apa nih, Daihatsu, macam-macam sih teman-teman. Dan mall terlama yang ada di daerah BSD ini ya ini teman-teman, BSD Plaza ya teman-teman. Jadi di sini ada ITC BSD, di mana ITC BSD ini sudah lama juga berdiri, namun sekarang peminatnya kalau misalnya untuk shopping pun berbelanja dengan harga yang lumayan terjangkau, nih ITC BSD pilihannya. Namun karena sekarang sudah ada sebuah mall Ion ataupun mall Kibik ya, teman-teman tahu mungkin sekarang masyarakat sekitar klaster-klaster BSD sudah belanja ke sana tuh. Nah di sini ada Junction ya teman-teman, mall Junction. Jadi dia berseberangan dengan ITC. Kalau teman-teman lihat di sini ada tangga penyeberangan. Jadi ketika kita ke ITC BSD, kita belanja ke lantai 2, itu ada sebuah jembatan gitu tertutup yang menghubungkan dari ITC ke Junction. Begitupun sebaliknya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini kalau misalnya teman-teman lurus terus, ini dia akan mengarah ke kota Tangerang ya. Jadi jalan ini sih lumayan panjang, ini jalan lama ya teman-teman. Cuman ya tempatnya sini sudah renovasi dikit untuk jalannya. Dan ini komplek ruko-ruko lama, jadi ya di sini banyak sekali ini sih industri-industri seperti perusahaan dari perbankan, dari industri pendidikan, industri kuliner dan lain-lain. Bangunan yang sudah cukup lama tapi masih banyak yang menghuni karena lokasi yang strategis, pinggir jalan raya besar yang menghubungkan antar kota ya teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman komplek-kompleknya. Cara sekilas sih dia merupakan kayak ruko-ruko gitu sih teman-teman. Jadi nah kita bisa lihat nih secara detail. Nah Google Street View ini juga dia bisa membantu teman-teman ketika mencari jalan gitu. Misalnya teman-teman lagi naik motor gitu kan, nggak mungkin lo megang HP terus gitu kan. Teman-teman bisa lihat dulu sebelum mulai perjalanan, teman-teman ingat rutenya. Nah tapi ini berlaku jika rute yang tidak terlalu kompleks sih. Misalnya patokannya apa, ketika belok saya ada sebuah pelang gitu kan, misalnya gini, penerbitan resmi dan sumpah tulisannya gitu kan. Nah di sini bisa teman-teman lihat nih patokannya, oh ini. Nah kalau ada ini belok mana gitu. Biasanya sih bangunan itu nggak beda-beda jauh sih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sebuah update ya paling hanya catnya aja yang berubah ya, moga-moga sih gitu teman-teman ya. Jadi bisa lebih enak lagi teman-teman ketika perjalanan tuh. Ketika kita melihat rute doang kan kadang masih agak bingung ya. Nah pakai Google Street View ini bisa lebih enak lagi kita melihat jalan gitu. Kalau misalnya bingung gitu ke tempat baru tuh patokannya lebih jelas. Nah jadi sini ada McD juga ya teman-teman. Nah ini sudah cukup lama sih. Kayak kita keluar. Nah ini yang saya bilang nih, Mall BSD Plaza. Nah dulunya ini bangunannya sih tidak sebagus ini ya. Cuman sekarang tambah laris jaya. Dia juga ada ininya juga, bioskopnya teman-teman. Ini bioskopnya pakai XX1, lalu ada time zone-nya juga. Dan pusat perbelanjaannya dia ada Superindo. Untuk bangunannya sih bagus ya, dan lokasinya juga strategis. Nah kalau teman-teman lihat di sini ya, tadinya di perempatan ini ada air mancur ya teman-teman. Jadi saya kurang tahu karena apa dibikin air mancurnya di apa, tidak ditaruh lagi di sini ya teman-teman. Dirombak menjadi lurus seperti ini jalannya. Tadinya tuh melingkar dulu ya teman-teman. Jadi dari sini ke sana gitu. Air mancurnya ini tidak diadakan lagi, dan ganti dengan seperti ini. Jadi pakai lampu merah dan tengahnya ya biasa gini. Oke, kita belanja ke kiri ya teman-teman. Kalau misalnya lurus nanti udah belanja ke Tangerang, kita ke kiri aja. Di sini kita lihat ya pelang-pelang rumah ya, karena klaster-klaster baru-baru BSD itu ya daerah-daerah sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya daerah-daerah yang sebelah sana belakang terus, nah itu daerah BSD lama ya teman-teman. Jadi pakai sebutannya sektor gitu ya. Ada sektor 4, sektor 5 dan lain-lain ya teman-teman. Jadi nah ini baru nih teman-teman, Januari tahun 2022. Nah yang saya bilang, jadi
si mobil Google-nya itu dia. Nah ini kita lihat nih mobil apa nih. Nah ini baru, ini kayaknya keluaran baru. Nah di sini tuh daerah-daerah klaster perumahan ya teman-teman. Jadi di sini dulu dikenal dengan Bukit Golf ya teman-teman, karena di sini ada tempat buat main golf. Ini sudah cukup lama juga sih kompleknya. Jadi banyak bukit-bukit warna hijau. Kalau kita lihat pemandangan sebelah kiri itu banyak ya teman-teman, bukit warna hijau. Oke, kita lurus aja. Dan di sini sih biasanya jalan yang favorit ya cukup untuk misalnya kita ngakses BSD dari Tangerang gitu, jadi tidak perlu lewat yang tadi jalan BSD itu langsung gitu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi di sini tuh ada semacam sungai. Nah sungai Cisadane itu kelihatan di sini teman-teman tuh pemandangannya. Jadi kalau misalnya ketika kita melihat air meluap atau air surut nih, lihat dari sini. Misalnya kalau lagi meluap sih pada lihat di sini, pada apa namanya berdiri di sini ya teman-teman. Nah kita lurus aja langsung. Nah jadi tadinya sih belum di ini ya, belum dipagar teman-teman. Kayaknya mau dibangun sebuah industri lagi. Nah, ini lahan terbuka hijau, jadi banyak sapi tadinya di sini ya, pada keliling-keliling. Nah di sini juga kelihatan view Gunung Salak ya teman-teman. Nah jadi bagus sih view-nya. Untuk jalannya di sini teksturnya dia masih kayak pohon blok gitu ya teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati ya, karena ada sambungan gitu. Jadi kalau misalnya ngebut agak kerasa. Nah di sini tadi ada bangunan nih ya yang baru dibuat. Nah kalau kita lurus lagi, ini sudah banyak ini ya teman-teman, sepertinya sih ruko-ruko. Jadi kalau di kanan-kanan sini dia ada semacam restoran-restoran gitu. Nah di sini ada lampu merah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ke kiri itu arah ke BSD Green Office Park, ke Cisauk, ataupun ke perumahan-perumahan klaster lainnya gitu kan. Langsung saja kita ke kiri ya, kita mau melihat. Nah jadi ini merupakan awal-awal batch awal pembangunan apa ya, komplek hunian baru BSD yang habis sektor itu ya. Ini perumahan yang cukup mahal juga, maksudnya klaster yang cukup mahal juga. Ini Nava Park, terus perumahan-perumahan mewah ya teman-teman. Bahkan Raffi Ahmad pun kayaknya beli di sini di Nava Park ini ya. Kalau yang sebelah kanan ini namanya ini ya, namanya Foresta. Jadi klasternya itu klaster Foresta. Oke, kita langsung aja lurus. Ini jalannya cukup ini ya, kosong ya teman-teman biasanya, tapi harus hati-hati di sini kadang ada polisi tidur ya teman-teman. Jadi ketika kita ini langsung gitu. Kalau ngebut loncat ya, hati-hati ya teman-teman. Nah ini kan ada lampu merah ya teman-teman. Nah ini kelihatan dari sini, ini merupakan komplek Green Office Park. Mungkin teman-teman taunya The Breeze itu ya. Nah itu The Breeze itu merupakan salah satu place yang ada di dalam BSD Green Office Park itu. Nah ini Foresta ya teman-teman. Nah ini udah lama nih Foresta ini ya. Kita langsung ke BSD Green Office Park ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi di BSD Green Office Park ini lingkungan hunian kerjanya itu asri banget ya teman-teman. Jadi banyak apa, rindang, pohon-pohon hijau seperti ini ya. Ketika masuk ada sebuah satpam yang mengecek. Nah ini teman-teman, jadi bisa dilihat seperti ini. Nah di sini tuh The Breeze ya teman-teman. Jadi teman-teman ke kiri ini udah teman-teman kompleks The Breeze yang dimana ada bioskopnya juga gitu. Nah ini kalau misalnya teman mau makan juga banyak sih di dalam sini buat makan ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ya. Nah jadi dia kayak street gitu ya teman-teman konsepnya. Jadi nggak semacam mall, tapi juga masih kelihatan elegan gitu loh. Nah jadi di sini ada semacam lobby di mana kita buat tentang penumpang, antara penumpang gitu. Nah ini nggak bisa dilanjut nih teman-teman, kita harus mundur. Nah kita harus mundur ke sini. Nah
Yang lihat ini sebelah kanan merupakan kantor-kantor perindustrian ya teman-teman, karena saya juga pernah sini untuk tugas kantor gitu di daerah sini, Brinjos Legend Office Park. Nah kalau misalnya kita muter ke sini, ini sekarang sudah lumayan banyak sih teman-teman. Ini kayaknya dulu belum banyak dibuat ya, 2019. Nah di sini terlihat ada gedung juga nih yang sekarang itu jadi Traveloka ya, Traveloka kampus. Nah kalau yang udah lebih lama nih Unilever ya teman-teman. Nah Geraha Unilever ini sudah lama ya teman-teman, bangunannya tuh konsepnya bagus banget kalau masuk. Sayangnya kita nggak bisa masuk pakai Google Street View dalam bangunannya dalam kantornya. Oke kita lagi lurus lagi. Nah di sini ada papan petunjuknya, kalau lurus kita ke Ice Foresta, Ion Kibik, nah dan stasiun Cisauk ya teman-teman, langsung saja kita lurus. Nah jika kita lurus, nah ini masih jalan seperti biasa ya teman-teman. Banyak juga sih dari base ini orang yang seperti orang naik sepeda gitu, lingkungannya bagus sih untuk naik sepeda, jadi tidak apa ya, tidak perlu takut, itu ada jalurnya juga sih jalur sepeda gitu. Nah jadi di sini terdapat mall ya teman-teman, lihat ini ada mall Ion di sini ya. Nah Ion Mall ini merupakan suatu pelopor mall bagus juga di daerah BSD ini ya teman-teman. Kan dulu sebelum ada Ion, mungkin kalau ke mall yang agak wah itu ke Sumarekon ataupun ke apa namanya, udah ke timur dikit ke daerah Alam Sutra gitu, ke daerah Living World, ke Mall Living World, ke Mall at Alam Sutra gitu kan ya. Nah ini teman-teman ya, untuk daerahnya di kanan ini ada macam restoran, ada McD juga, dan raya BSD utama. Jadi jalan raya ini kalau misal lurus terus itu ke daerah Cisauk ya teman-teman. Cuman kalau ke sana lurus itu bisa ke daerah Tangerang juga ya, ke daerah Gading Serpong khususnya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah di sini juga ada pelang gias ya, jadi pernah di apa namanya, diselenggarakan acara gias juga di ICE BSD ya. Jadi Indonesia Convention Exhibition gitu kepanjangannya. Di ICE BSD itu buat acara-acara forum seperti kegiatan-kegiatan besar ya, nasional gitu, biasanya di ICE. Maupun kalau memang kalau misalnya dunia saya belum tahu sih pernah diselenggarain apa enggak di ICE itu. Nah di kanan ini sekarang tuh ada dipakai buat drift ya teman-teman di sini ya. Nah di sini ada terbaru nih. Jadi di sini buat arena drift bagi siapa saja yang mungkin yang akan drift, bisa di sini dengan cara menyewa. Kayaknya sih menyewa, cuman saya belum pernah juga sih. Jadi di sini nih sekarang udah dibuat ini ya teman-teman, macam proyek jalan tol nih kalau kita lihat. Oh ini sudah diupdate ya. Jadi di sini jalan tol ya teman-teman, proyek baru di mana nantinya dari BSD itu kan tadinya akhir BSD ya teman-teman, keluar kita dari Jakarta, nanti akan diteruskan hingga Balaraja ya teman-teman. Tol Tangerang Merak nanti akan nyambung dari sini. Nah sini ada ininya, ada gerbang tolnya, nanti di sini akan keluar exit ya daerah sini. Jadi tambah mudah lagi teman-teman yang di Jakarta mungkin mau akses ke daerah BSD. Nah ya seperti ini teman-teman, masih pembangunan. Ini kalau misalnya kita lurus terus akan ke daerah Cisauk sih ya teman-teman. Segini aja video jalan-jalan kali ini di part satunya. Mungkin kalau misalnya ada waktu lagi saya buat part 2 nya. Sekian, makasih teman-teman yang udah nonton, dan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.